Pertama, penelitian research evaluation dari Bapak Suharsini Arifunto tahun 2007 menjelaskan bahwa penelitian evaluasi dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program serta mempertimbangkan proses serta teknik yang telah digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur suatu program atau proyek sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian mengkaji pelaksanaan program tersebut yang dilakukan secara objektif. Selanjutnya adalah fungsi penelitian evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Lalu yang kedua, evaluasi sumatif. Itu jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilakukan untuk menentukan sejauh mana suatu program mempunyai nilai kebermanfaatan. Lalu selanjutnya adalah proses penelitian evaluasi. Di sini ada 9. Ya, ada 9 prosedur penelitian evaluasi menurut Suharsini Arifunto tahun 2007. Yakni yang pertama, peneliti mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan, dan menggali informasi dari para pakar untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang akan diteliti. Yang kedua adalah peneliti merumuskan problematik penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian, akan tetapi terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan untuk memperoleh ketajaman problematik tersebut. Lalu yang ketiga adalah peneliti menyusun proposal penelitian dengan mencantumkan latar belakang masalah, lalu alasan mengadakan penelitian itu tersebut, lalu problematiknya bagaimana, lalu tujuannya bagaimana, lalu hipotesisnya itu disertai dengan dukungan teori dan penemuan-penemuan penelitian. Lalu metodologi penelitian yang memuat subjek penelitian yang di dalamnya ada populasi dan sampel dengan rincian besarnya sampel, time sampling, lalu dan siapa sampel penelitiannya. Lalu yang terakhir adalah instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang keempat adalah peneliti mengatur perencanaan penelitian, yakni menyusun instrumen, menyiapkan rancang atau kerangka penelitian dan melaksanakan uji coba instrumen. Lalu yang selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian dalam bentuk yang disesuaikan dengan model penelitian yang telah dipilih. Yang pertama, di dalam penelitian evaluasi, peneliti mungkin mengambil model eksperimen murni jika persyaratan tersebut itu terpenuhi dan atau model eksperimen pura-pura. Di dalam hal ini peneliti berpikir bahwa untuk mengevaluasi program dipikirkan mesti ada sesuatu yang dilaksanakan. Lalu dengan kata lain, pelaksana peneliti evaluasi harus menyiapkan tolak ukurnya. Lalu
administrator. Lalu yang kelima ada siswa. Nah, di dalam siswa ada kepribadian, kecerdasan, sikap, minat, motivasi, kebiasaan belajar, dan perilaku menyimpang. Dan yang keenam organisasi. Di dalam organisasi ada sekolah dasar, sekolah menengah seperti SMP, SMA, lalu perguruan tinggi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh yang terakhir adalah manajemen. Di dalam manajemen ada personil, sarana dan prasarana, biaya, partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada standar evaluasi. Evaluasi ini dua kegiatan utama, yakni pengumpulan data, dan yang kedua adalah membandingkan hasil pengumpulan dan pengumpulan data dengan standar yang digunakan. Lalu Joint Committee for Education Evaluation tahun 1994 telah merumuskan standar bagi evaluasi pendidikan. Standar tersebut mencakup 4 hal, yakni standar kebergunaan atau utility standards, yaitu untuk meyakinkan bahwa evaluasi pada umumnya akan membantu secara praktis dan berkala dalam memberikan informasi kepada pengguna. Lalu yang kedua, standar kelayakan atau feasibility standard, yaitu untuk menjamin bahwa laporan tersebut realistik, sederhana, dan diplomatik. Lalu yang ketiga, standar kesantunan atau propriety standard, yaitu untuk menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara legal, etis, dan memperhatikan kepentingan yang terlibat di dalam evaluasi dan dampak yang ditimbulkannya. Lalu yang keempat adalah standar ketepatan atau accuracy standard, yakni untuk menjamin bahwa pelaksanaan evaluasi secara teknis formal dilaksanakan secara sempurna. Lalu selanjutnya adalah pendekatan penelitian evaluasi. Nah, di dalam pendekatan penelitian evaluasi ada 3, yakni evaluasi berorientasi tujuan, yang kedua evaluasi berorientasi keputusan, dan yang ketiga adalah evaluasi berorientasi partisipan, yang artinya adalah pendekatan bersifat holistik atau menyeluruh, menggunakan aneka instrumen dan aneka data agar diperoleh pemahaman yang utuh dan sudut pandang serta nilai-nilai yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah G, manfaat dan keterbatasan penelitian evaluasi. Nah, di sini ada 7 manfaat, yakni yang pertama adalah memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sekolah pada basis sistematis. Lalu penjelasannya adalah bukti apa yang akan bekerja adalah yang penting dalam pembelajaran program. Bukti apa yang tidak bekerja memungkinkan para pembuat keputusan dan orang-orang dengan pengaruh atas kebijakan melomba alternatif tersebut yang dianggap sebagai solusi. Lalu yang kedua, menguji beberapa mitos populer tentang dampak pendidikan pada pengembangan siswa. Lalu yang ketiga, menunjukkan tanggung jawab profesional dengan menilai kualitas program pendidikan. Lalu yang keempat, mengurangi ketidakpastian tentang praktik pendidikan ketika pengalaman terbatas. Lalu yang kelima, memenuhi persyaratan lembaga eksternal untuk laporan yang melegitimasi keputusan dan meningkatkan citra publik. Lalu yang keenam, melakukan analisis efektivitas biaya program dan praktek yang membutuhkan pengeluaran yang banyak. Lalu yang ketujuh terakhir adalah